Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rapi Daniel Arwan akan sedikit mempresentasikan mengenai perkembangan jaringan dari 1J, 2J, 3J, 4J sampai 5J atau 5G. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizal Hendi Saputra. Perkenalkan, nama saya Rapi Daniel Arwan. Perkenalkan, nama saya Alfi Hikmah Rifkil Hakim. Oke, saya akan menjelaskan mengenai jaringan 1G. Jaringan 1G pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. Kelemahan teknologi 1G. Penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit, dan menggunakan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi draw intermodulasi atau suara tidak jernih. Kemampuan teknologi 1G. Kemampuan teknologi 1G ini hanya bisa melayani komunikasi suara saja. Tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Teknologi 1G ada AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136, NMT atau Nordic Mobile Telephonic, HICAP. Lalu ada 2G. Pada 1991, 2G diluncurkan di bawah standar GSM di Finlandia. Lebih dari sekadar telekomunikasi, jaringan seluler kali ini menghasilkan cara berkomunikasi yang baru, yaitu dengan pesan teks atau SMS, pesan gambar, dan pesan multimedia atau MMS di ponsel. Teknologi 2G ada Time Division Multiple Access atau TDMA. Lalu ada personal digital seluler, PDC. Lalu juga ada digital European Cordless Telephone atau DEC, disingkat jadi DECT. Kelemahan teknologi 2G. Kecepatan transfer data masih rendah, tidak efisien untuk trafik rendah, jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS atau cell tower. Kelebihan 2G. Keamanan pada jaringan 2G lebih terjaga. Suara yang ditampilkan lebih jernih dibandingkan jaringan sebelumnya. Kapasitasnya juga lebih besar. 3J, revolusi paket data. NTT Docomo meluncurkan 3J pada tahun 2001. Pada era ini, layanan baru seperti konversi video, streaming video, dan voice over, contohnya Skype dilahirkan. Kelebihan 3G. Yang pertama, keamanannya terjamin. Yang kedua, dapat melayani video conference dan streaming lainnya. Kelemahan 3G. Memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit untuk membangun jaringan generasi ketiga ini. Yang kedua, masih memerlukan aspek keamanan, karena semakin maju teknologi juga semakin rentan dalam penyalahgunaannya.
Yang termasuk dalam teknologi 3G adalah yang pertama WCDMA, yang kedua CDMA 2000, yang ketiga TD-SCMA. 4G secara komersial di Stockholm, Swiss, dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LTE Long Term Evolution berbasis teknologi OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Kelebihan jaringan 4G: yang pertama mendukung mobilitas tinggi, yang kedua memiliki kecepatan downlink hingga 300 MB per second dan kecepatan uplink hingga 75 MB per second. Kekurangan jaringan 4G: untuk membuat infrastruktur jaringan 4G yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G maupun 1G. Dibutuhkan penginstalan peralatan baru jika jaringan diperbarui. Yang ketiga, dibutuhkan mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan diperbarui. 5G. Jaringan 5G telah resmi diluncurkan di Indonesia pada 27 Mei 2021 yang lalu. Jaringan 5G ini dikatakan memiliki keunggulan lebih cepat daripada jaringan 4G. Sosok yang dianggap memiliki andil besar ditemukan teknologi 5G adalah Michael Lemke dari Jerman. Kelebihan jaringan 5G yaitu yang pertama 10 kali lebih cepat, yang kedua latensinya rendah, yang ketiga peningkatan kapasitas, yang keempat kecepatan unduhnya lebih tinggi. Untuk kekurangan jaringan 5G memiliki kekurangan di antara berikut. Yang pertama, keamanan dan masalah privasi masih belum bisa diselesaikan. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, teknologi ini masih dalam proses dan penelitian. Untuk yang keenam, HSDPA atau jaringan 3,5G. HSDPA adalah sebuah protokol telepon genggam yang kadang-kala disebut sebagai teknologi 3,5G. HSDPA merupakan evolusi standar WCDMA dan dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data 5 kali lebih cepat dan tinggi. HSDPA ini pertama kali diperkenalkan di Jepang. Untuk kelebihan jaringan HSDPA, yang pertama, frekuensi yang dipakai oleh teknologi ini sudah dapat dimaksimalisasikan secara efisien dengan pemakaian bandwidth atau lebar pita yang tepat. Yang kedua, mengurangi tertundanya pengunduhan data atau delay. Yang ketiga, teknologi HSDPA dapat digunakan untuk banyak user secara bersama-sama. Untuk kekurangannya, jaringan HSDPA yang pertama memiliki harga yang cukup mahal bila dibandingkan dengan jaringan seperti WiMAX. Yang kedua, kecepatan download yang kurang stabil, khususnya di daerah Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.